kamu suka makanan sehat, organik, natural, dan yang tidak ada pupuk kimia di dalamnya, maka kamu perlu banget tahu perusahaan ini. Ini adalah distributor dan juga produsen makanan organik dan makanan sehat yang terbesar di Amerika dan Kanada. Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham United Natural Foods. Saham ini diperdagangkan di Bursa New York Stock Exchange dengan kode ticker UNVI. Sekilas ya, karena perusahaan ini memang jarang dikenal di Indonesia, tapi bentuk usahanya sangat bagus dan layak banget bagi kalian yang suka dengan bisnis-bisnis yang ramah dengan lingkungan untuk mengetahuinya. United Natural Foods adalah supplier terbesar dari Whole Foods. Whole Foods ini adalah hypermarket yang sangat besar di Amerika. United Natural Foods bersama dengan anak perusahaannya mendistribusikan produk-produk alami, organik, specialty di Amerika dan Kanada. United Natural Foods beroperasi di dua segmen, yaitu di wholesale dan retail. Wholesale ini adalah untuk bisnis ya, untuk restoran, juga untuk catering dan sebagainya. Biasanya orang-orang yang membeli dalam jumlah besar. Dan juga retail, artinya juga untuk orang-orang masyarakat pada umumnya yang membeli untuk langsung dimasak, Sobat Investor. Selain itu, United Natural Foods juga memproduksi sendiri produk-produknya. Kita cek langsung saja di website resminya, Sobat Investor, di unvi.com. Mereka memang fokusnya di produk-produk yang ramah dengan lingkungan, sehat, dan tentu saja organik termasuk di dalamnya ya. United Natural Foods sudah memiliki produk yang banyak ya. Dia kan distributor juga, artinya dia juga menjual produk-produk dari perusahaan-perusahaan yang lainnya dan distribusikan atau dijual sendiri oleh United Natural Foods, tapi mereka juga memproduksi produknya sendiri, Sobat Investor. Dan United Natural Foods sudah menjual lebih dari 5.000 produk di 200 kategori, Sobat Investor. Lini bisnis dari United Natural Food itu ada banyak di sini ya. Ini adalah brand-brand dan anak perusahaannya, yaitu ada Unvi sebagai lini bisnis utamanya, mendistribusikan makanan organik, natural, dan sebagainya. Lalu ada Unvi Produce untuk fokus di produk-produk organiknya. Lalu ada Unvi Wellness yang memproduksi vitamin, suplemen, dan juga nutrisi olahraga. Lalu ada Tony's Fine Foods yang memproduksi keju, bakery, dan sebagainya. Lalu ada Woodstock Farm memproduksi custom snack, makanan yang sehat seperti granola dan sebagainya. Selain itu juga bergerak di bidang e-commerce ya, di dropshipping dan sebagainya. Mereka menjual sendiri, tapi juga mereka menjadi supplier dari Whole Foods dan supermarket yang lainnya di Amerika dan juga di Kanada. Kalau yang ini mereka adalah sebagai distributor, di brand yang lainnya mereka juga memproduksi sendiri produk-produk organiknya. Lalu ada juga Unvi Fresh yang memproduksi daging, keju, roti, dan makanan-makanan sebagainya. United Natural Foods juga sudah bekerja sama dengan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang lainnya ya, yang juga didistribusikan oleh United Natural Foods. Ini adalah merek-merek yang cukup besar di Amerika. Nah, sekarang lanjut kita contoh produk dari Unvi brand. Ada Essential Everyday, ada Woodstock, Wild Harvest, Equaline, dan sebagainya. Jadi intinya United Natural Food itu adalah produsen dan distributor makanan-makanan sehat, makanan-makanan organik, dan segala sesuatu yang baik bagi tubuh, dalam hal ini makanan, vitamin, dan juga suplemen ya Sobat Investor. Dan ini adalah yang terbesar di Amerika dan juga di Kanada. Oleh sebab itu sangat penting sekali bagi kita yang suka dengan gaya hidup sehat dan juga mendorong perusahaan-perusahaan yang memiliki visi seperti ini untuk terus tumbuh. Makanya perlu banget bagi kita untuk mengetahui perusahaannya dan kalau perlu berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang ramah lingkungan seperti ini, Sobat Investor. Kita cek di sahamnya langsung saja, Sobat Investor. United Natural Foods diperdagangkan di New York Stock Exchange dengan kode ticker UNVI pada hari bursa tanggal 22 Juni tahun 2022. Harga sahamnya diperdagangkan di harga $39 ya. Cukup murah untuk harga sahamnya, meskipun bagi kita di Indonesia nggak peduli ya, karena kita bisa membeli dengan harga $1 saja. Karena kita biasanya orang Indonesia membeli saham itu di GoTrade ataupun di Toro ataupun Nanovest, yang mana semuanya memiliki fitur fractional shares. Tapi di Amerika sana atau di luar negeri banyak juga broker-broker yang masih menawarkan sahamnya itu dengan harga penuh satu lembar saham, dan untuk harga satu lembarnya masih cukup murah ya, hanya $39 saja. Dalam satu hari terakhir, harganya turun tipis 1%, dalam 5 hari terakhir masih turun 3,4%, dalam 1 bulan terakhir naik 2%, dalam 6 bulan terakhir
turun 20%, secara year to date turun 20% juga, dan dalam 1 tahun terakhir ternyata masih naik 3%. Mengingat tahun ini adalah tahun yang bearish, alias kebanyakan harga saham itu turun ya, tapi United Natural Foods ini masih naik, artinya saham ini cukup defensif sobat investor, artinya cukup tahan terhadap goncangan-goncangan di pasar global. Dan tentunya ini wajar karena United Natural Foods itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan ya, dan makanan itu mau ada resesi, mau ada krisis moneter atau apapun, orang tetap butuh makanan sobat investor. Dalam 5 tahun surprisingly juga baru naik 12% saja, karena sudah turun cukup dalam ya, ini di sekitar tanggal 8 Desember tahun 2017 pernah turun sangat dalam nih, sampai 88% ya di sekitar tanggal 6 Maret tahun 2020, dan sekarang sedang di fase recovery. Artinya harga sekarang itu hampir sama ya dengan harga di tanggal 22 September tahun 2017. Ini bagus sih, nggak kemana-mana harga sahamnya, padahal dalam kenyataannya perusahaannya sudah naik sangat bagus ya, sangat tinggi dalam 5 tahun terakhir. Ini tentunya adalah kesempatan yang bagus bagi sobat investor yang yakin dengan masa depan dari United Natural Foods dan industri-industri makanan sehat seperti ini sobat investor. Kalau kita cek secara maksimal, bisnisnya terus tumbuh ya dalam jangka panjang sobat investor. Meskipun perusahaan-perusahaan ini kan pasar ya, maksudnya mereka memproduksi dan juga mendistribusikan, biasanya perusahaan seperti ini pertumbuhannya tidak eksponensial tapi lebih cenderung stabil sobat investor. Kita lihat di sini ya, kalau dilihat dari tahun 1996 data terlama di Google itu terus tumbuh ya harga sahamnya dari $6 menuju ke $39 seperti ini sobat investor. Artinya ini sudah bertahan sangat lama ya, dari tahun 96 itu sudah ada dan terus bertahan sampai sekarang, dan bahkan harga sahamnya terus naik. Artinya ini sangat cocok untuk kita hold jangka panjang sobat investor. Lanjut kita ke market capitalnya. Market capitalnya itu surprisingly masih kecil, yaitu hanya 2,28 miliar dolar saja. Ini adalah perusahaan yang masih cukup kecil untuk ukuran market di Amerika sobat investor. Sedangkan price to earningnya ini yang bagus, price to earning rasionya itu bisa kita golongkan sangat murah, yaitu hanya 9,47 saja. Price to earning yang kurang dari 10 untuk perusahaan yang bagus ya, yang memiliki segmen bisnis yang bagus itu saya kategorikan sangat murah. Tapi perusahaan ini belum membagikan dividen ya sobat investor. Jadi fokusnya masih terus ke pertumbuhan. Perusahaan ini tidak cocok bagi sobat investor yang suka dengan dividen. Tapi ini sangat cocok bagi sobat investor yang satu, suka dengan perusahaan yang bertumbuh, dan kedua, suka dengan perusahaan-perusahaan yang mendorong gaya hidup sehat dan perusahaan-perusahaan yang ramah lingkungan sobat investor. Lanjut kita ke keuangannya sobat investor. Dalam 5 tahun terakhir yang menurut laporan tahunannya di Google Finance, sebenarnya perusahaan United Natural Foods itu hampir selalu bertumbuh. Kita lihat di sini di tahun 2017 revenue-nya itu naik 9%. Wow, ini ada yang menarik nih. Revenue itu kan 9,27 miliar dolar, sedangkan market kapitalnya itu hanya 2,28 miliar dolar. Artinya penjualan dari United Natural Foods setahun di tahun 2017 itu sudah lebih besar daripada market kapitalnya. Ini sangat murah sih, apalagi kalau kita lihat di tahun 2021 ya, ini revenue-nya atau penjualannya tuh 26 miliar dolar, sedangkan market kapitalnya tuh hanya 2 miliar dolar saja. Jauh lebih tinggi penjualannya daripada market kapitalnya sobat investor. Meskipun begitu ya, labanya itu hanya 149 juta dolar saja. Artinya United Natural Foods itu tidak mengambil untung terlalu banyak dalam usahanya sobat investor. Lanjut kita di tahun 2017 ya, revenue-nya naik 9%, net income-nya naik 3%. Di tahun 2018 revenue-nya naik 10%, sedangkan net income-nya naik 25%. Di tahun 2019 revenue-nya naik 118%. Wow, ini peningkatan yang luar biasa. Dan net income-nya atau labanya ternyata turun sampai minus 279% sobat investor. Di tahun 2020 revenue-nya naik 18% dan net income-nya naik tipis 3,8%. Tapi tetap di tahun 2020 ini net income-nya masih minus ya, alias rugi, tapi ruginya itu lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2019. Di tahun 2021, United Natural Foods comeback ya, meskipun revenue-nya itu naik tipis saja, yaitu hanya 1,47%, tapi ternyata net income-nya itu naik sangat banyak, sampai 154% sobat investor. Nah, ini yang menarik yang kita bahas tadi. Jumlah penjualannya itu lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan market capital. Ini adalah ciri-ciri perusahaan yang undervalued ya sobat investor.
Meskipun kalau kita lihat net income-nya atau labanya itu juga cukup kecil, yaitu hanya 149 juta dolar saja. Tapi kalau laba itu kan bisa dimaksimalkan dengan efisiensi dan sebagainya. Tapi kalau penjualan itu adalah sumber dana yang harus kita dapatkan dari luar ya, dari penjualan. Oleh sebab itu kalau saya sendiri, saya lebih fokus ke penjualannya sobat investor. Bahkan perusahaan-perusahaan seperti Amazon, mereka nggak peduli dengan net income atau laba, mereka fokusnya di penjualan. Karena dengan penjualan ini, perusahaan akan mendapatkan uang untuk terus memperbesar bisnisnya sobat investor. Dalam hal ini kalau net income-nya kecil seperti ini, biasanya fokusnya memang masih di pertumbuhan. Kita cek secara kuartal. Di kuartal pertama tahun 2021 itu revenue-nya naik tipis 4% dan net income-nya naik sampai 7.700%. Wow, mantap sekali. Di kuartal kedua itu revenue-nya naik 7% dan net income-nya juga masih naik 11%. Sedangkan di kuartal ketiga tahun 2022 revenue-nya tuh naik 9%, lumayan, sedangkan net income-nya kembali naik 39%. Ini yang saya bilang tadi ya, bahwa sebenarnya saya lebih suka revenue yang besar dan laba yang kecil dibandingkan dengan revenue kecil, labanya besar. Karena dengan cara ini nih, secara revenue naiknya tuh tipis-tipis saja sobat investor. Naiknya ini 4%, 7%, 9%, tapi secara labanya dengan melakukan efisiensi dan sebagainya, ternyata kenaikan labanya itu bisa sangat tinggi ya, sampai 7.700%, di kuartal keduanya sampai 11%, dan di kuartal ketiganya sampai 39%. Artinya United Natural Food itu sangat bagus melakukan efisiensi dalam bisnisnya ya, tapi patut kalian cek juga yang biru dengan yang kuning itu hampir nggak kelihatan yang kuningnya. Artinya memang laba dari United Natural Food itu sangat minim, artinya penjualannya itu gede sampai miliaran dolar tapi labanya kecil, jadi mereka mengambil untung tuh sangat sedikit sekali. Tapi nggak masalah ya, Amazon juga seperti itu di awal-awalnya, yang penting mereka terus meningkatkan penjualannya sobat investor. Lanjut kita ke market beat untuk mengetahui lebih dalam tentang fundamentalnya United Natural Foods di perdagangan di bursa New York Stock Exchange. Segmen bisnisnya di groceries dan general line dengan jumlah karyawan yang cukup banyak, mencapai 28.300 orang, dan memang ini kan perusahaan yang fokusnya di retail dan grocery yang harus memiliki orang-orang yang bekerja secara langsung dalam hal penjualan juga sobat investor. Year foundernya di tahun 1978, sudah sangat lama ya. Secara profitability, trailing PE itu di 10,44, artinya cukup murah, dan forward PE itu di 9,25, artinya diprediksi bahwa price to earning di kuartal berikutnya akan semakin murah sobat investor. Sedangkan ini yang kalian juga harus pahami ya, mungkin sebagian besar sobat akan nggak jadi berinvestasi di United Natural Food karena hal ini, yaitu secara net marginnya ya, net margin dari United Natural Food itu sangat kecil, yaitu hanya 0,83% saja. Bisa dibilang United Natural Food itu hampir tidak mengambil untung ya, jadi untungnya sangat-sangat tipis sekali net marginnya. Sedangkan nih return on equity-nya atau laba atas modalnya itu cukup besar, mencapai 18% sobat investor. Menurut saya yang lebih fokus ke pertumbuhan, meskipun margin labanya itu kecil, tapi secara ROE-nya itu cukup gede ya, menurut saya masih bisa ditoleransi sih. Oleh sebab itu saya membahas perusahaan ini sekarang ya, karena perusahaan ini masih memiliki prospek ya, apalagi memang bidang usahanya yang di bidang makanan sehat sobat investor. Tapi satu lagi, downturn-nya adalah return on asset-nya itu hanya 3%, artinya selisih antara ROE dan ROA yang banyak ini mengindikasikan bahwa United Natural Food itu memiliki hutang yang cukup besar ya. Debt to equity ratio-nya itu mencapai 1,52, artinya hutangnya lebih gede daripada modalnya. Biasanya perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan yang saya hindari, tapi mengingat ini di bidangnya adalah bidang retail dan grosir, mungkin masih bisa cukup kuat untuk bertahan ya, karena grosir adalah makanan sehari-hari, dan makanan sehari-hari orang akan mencari terus ya. Mungkin karena itu juga United Natural Food berani untuk mengambil hutang cukup besar sampai debt to equity ratio-nya melebihi 1 sobat investor. Sedangkan current ratio-nya itu 1,49%, cukup bagus ya, tapi quick ratio-nya di angka 0,5%. Penjualan tahunannya mencapai 26 miliar dolar, gede sekali ya. Nah, sedangkan price to sales-nya ini sangat-sangat murah, yaitu 0,08 saja. Tentu saja sobat investor ya, karena sales-nya tuh 26 miliar dolar, sedangkan
Bahkan market capital itu hanya 2 miliar dolar, ya jelas lah berarti salesnya itu lebih banyak daripada market capitalnya. Artinya price to salesnya itu sangat-sangat murah, sampai 0,08 kalinya sobat investor. Sedangkan price to booknya itu juga sangat murah sekali, yaitu 1,45. Jadi secara garis besarnya fundamental dari United Natural Foods itu cukup bagus, tapi hutangnya cukup tinggi dan margin labanya yang sangat tipis sobat investor. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian masih optimis dengan perusahaan ini? Kita pastikan sekali lagi di websitenya Nasdaq. Kita cek dividend history-nya. Dividend history dari United Natural Foods masih kosong ya, karena memang dia tuh belum membagikan dividen. Di state juga di Google Finance masih kosong nih. Sedangkan analis research dari United Natural Foods itu hanya buy saja ya, nggak sampai strong buy ya. Dan memang wajar karena ini perusahaan di bidang retail. Biasanya investor-investor itu kurang menyukai perusahaan-perusahaan yang di bidang retail seperti ini. Sukanya di perusahaan-perusahaan teknologi yang bisa naik sangat signifikan dalam 1 tahun, tapi kalau turun juga dalam sekali. Ini rekomendasi buy itu berdasarkan 10 analis ya, cukup banyak ya analis yang meneliti saham United Natural Foods. Overall masih cukup bagus ya, karena ratingnya masih buy sobat investor. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk berinvestasi di United Natural Foods? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya. Mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Oke? Cukup sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.